Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Jumpscare TV. Sebuah perjalanan memang terkadang mengasyikan. Namun, apa yang terjadi jika perjalananmu itu malah dipenuhi dengan balutan misteri yang seketika membuatmu percaya akan hantu? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang misteri keangkaran alas roban yang membuatmu seketika percaya hantu. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di bawah. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi, bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikaitkan dengan salah satu tempat yang paling angker di provinsi ini. Apa yang kamu harapkan dari tempat yang paling mengerikan di dunia ada di tempat ini? Mulai dari cerita-cerita berdarah sampai penampakan asli penunggu Alas Roban. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya hutan alas roban, jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Sama sekali tidak melebih-lebihkan, karena memang tempat ini sungguh mengerikan. Apalagi bagi yang sudah pernah melewatinya dan sialnya langsung mendapatkan kejadian menyeramkan. Dan berikut kisah lebih jauh soal alas roban yang pasti akan membuatmu jadi penakut seketika. Yang pertama, dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Ada begitu banyak rumor soal alas roban. Dan salah satu yang paling terkenal diantaranya adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan lubang pembuangan mayat. Kamu pernah mendengar Petrus, alias si penembak misterius itu? Konon katanya, mayat-mayat korban Petrus itu dibuang di sini. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu dibuang, mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih soal si mayat yang dibuang. Konon katanya, mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Yang kedua, dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalan. Nah, yang lebih seram dan mengerikannya lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah atas perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Yang ketiga, mental yang kuat untuk melewati jalan alas roban. Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga dengan mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan, karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalanannya yang berkelok-kelok di beberapa titik, cukup curam naik dan turunnya. Soal mental, jelas ini dibutuhkan, karena apa yang terjadi di perjalanan, kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini.
entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh setan. Di beberapa spot, jalan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu. Yang keempat, misteri kecelakaan di Alas Roban. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan yang terjadi di tempat ini dengan rata-ratanya korban meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering kecelakaan adalah karena susah fokus, entah karena lingkungannya yang bikin merinding atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu, jalanannya sendiri juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi hingga membuat resiko kecelakaan semakin besar. Makanya selalu hati-hati ketika melewati jalan ini karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Yang kelima, pantangan yang harus dihindari saat melewati jalur Alas Roban. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menelusuri jalan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur Alas Roban. Pertama adalah, jangan pernah melewatinya saat malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang-terangnya. Pantangan selanjutnya adalah, abaikan godaan yang ada di jalan. Jadi, ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya kalau kamu sampai mengindahkan itu, karena yang terjadi bakal hilangnya fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika sudah termakan takut, biasanya godaan-godaan berikutnya akan datang secara beruntun. Membayangkan lewat jalan Alas Roban ini, kok seperti masuk ke Silent Hill ya? Super ngeri, bikin ketakutan. Makanya, ada baiknya jika kita perhatikan pantangan-pantangan yang ada. Entah soal waktu dan tetap fokus apapun yang terjadi, terlepas dari kengeriannya. Alas Roban sebenarnya adalah tempat yang menyenangkan untuk menikmati alam dan mendapatkan udara yang segar. Terima kasih telah menonton video ini. Tetaplah fokus, jaga kesehatan dalam berkendara. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton.